Komisi Perlindungan Anak Indonesia menyoroti berbagai kasus tindak pidana eksploitasi terhadap anak. KPAI menyebut Indonesia berada di fase darurat pornografi anak dalam 3 tahun terakhir. Hal itu diungkapkan oleh Ketua KPAI, AI Mariati, yang menyebut 3 tahun terakhir adalah situasi darurat pornografi. Ia mengatakan pengungkapan beberapa kasus pornografi anak hanya menyingkap bagian luar dari kasus tersebut. Menurut Mariati, hingga Mei 2024, tingkat kerawanan pada pornografi anak masih menjadi pekerjaan rumah yang harus diselesaikan bersama. Kita harus melihat kompleksitas ya kasus pornografi yang menyasar anak. Karena bisa kita bayangkan bahwa mereka adalah talentnya, mereka adalah pemerannya, mereka juga yang menontonnya gitu. Mereka juga yang kemudian dilibatkan. Nah, ini yang saya bilang polisi baru meringkus 1 orang yang memiliki kurang lebih 10 akun, lalu membuat mekanisme grup-grup WhatsApp group gitu ya, dan bahkan dibuatkan dari berbasis medsos juga grupnya untuk mentransmisikan konten ini. Bahkan ditemukan sampai 395 akun aktif yang menjadi pelanggan. Ini tentu mencemaskan ya, kita semua sepakat generasi emas ini tidak boleh tanpa menikmati, mengetahui, menguasai teknologi dan percepatan informasi ini. Baru-baru ini polisi membongkar praktik jual beli konten pornografi anak di bawah umur. Video asusila tersebut diperjualbelikan melalui aplikasi bertukar pesan maupun media sosial. Wadires-Krimsus Polda Metro Jaya AKBP Henry Umar mengungkapkan pelaku berinisial DY telah dilacak melalui patroli siber. Pelaku memiliki 8 akun X dengan nama yang berbeda-beda untuk mempromosikan konten asusila tersebut. Hasil pemeriksaan, pelaku memiliki 105 grup bertukar pesan yang bertarif hingga ratusan ribu rupiah untuk membagikan konten asusila. Pelaku telah beroperasi sejak November 2022 dengan total 2010 konten video asusila anak di bawah umur. Terhitung 398 pengguna Telegram telah berlangganan di grup itu. Pembeli melakukan transaksi dengan mentransfer ke rekening pribadi atau akun dompet digital. Member akan didalami, diperiksa, hati-hati ya. Sementara pemerintah kini tengah menggodok rancangan peraturan presiden atau Perpres tentang peta jalan perlindungan anak dalam ranah daring atau PARD. Deputi Bidang Perlindungan Khusus Anak Kementerian PPPA, Nahar, mengatakan saat ini Perpres tentang peta jalan perlindungan anak dalam ranah daring dalam tahap harmonisasi di Kementerian Hukum dan HAM. Ini diasuh oleh 2 orang yang Perpres PARD yang diinisiasi oleh Kementerian PPPA akan menjadi panduan untuk mencegah semakin banyaknya anak menjadi korban kekerasan di ranah daring atau internet. Nahar menyatakan bahwa Perpres atau rancangan Perpres PARD adalah salah satu bentuk kehadiran negara untuk melindungi anak-anak yang sangat rentan menjadi korban kekerasan di ranah daring. Indonesia berada dalam kondisi darurat pornografi dan kekerasan seksual terhadap anak. Sayangnya penanganan terhadap kondisi darurat ini terkesan lamban dan cenderung terpinggirkan. Ada sejumlah temuan pemirsa yang membuat kondisi pornografi anak di Indonesia ini begitu parahnya hingga menempatkan Indonesia sebagai negara keempat di dunia serta kedua di Asia Tenggara dengan kasus pornografi anak paling banyak. Seperti apa data dan faktanya kita simak berikut ini dalam sejumlah infografis yang sudah kami rangkum untuk Anda, bahwa sepanjang tahun 2016 hingga tahun 2024, Kementerian Komunikasi dan Informatika menemukan bahwa kasus konten pornografi terhadap anak ini jumlahnya mencapai 9.228 kasus atau konten. Temuan ini banyak didominasi atau banyak ditemukan di platform media sosial daring dan yang
paling banyak angkanya adalah terjadi di tahun 2023 atau tahun kemarin. Ini total temuannya adalah 463 kasus. Kita akan lihat sebarannya di mana saja paling mudah ditemukan atau paling banyak ditemukan konten pornografi anak. Yang paling banyak didominasi di website. Ini ada sebanyak 9.000 konten pornografi anak. Kemudian diikuti dengan platform media sosial Twitter atau X sebanyak 156 konten pornografi anak. Lalu di platform bertukar pesan atau chat seperti Telegram juga masih cukup banyak ditemukan konten pornografi anak 131 kasus. Sementara untuk di YouTube ada sebanyak 24 konten pornografi anak, serta di media sosial lainnya seperti Instagram maupun Facebook juga masih ditemukan walaupun angkanya kecil, ada sebanyak 9 konten pornografi anak. Angka-angka ini barulah yang berhasil ditemukan dan ditindak pemirsa. Bagaimana dengan yang diperjualbelikan secara terselubung? Misalnya pada aplikasi game online juga pernah ditemukan kasus grooming atau pemikatan untuk merayu anak dengan tujuan eksploitasi secara seksual, baik itu untuk pembuatan konten pornografi atau mengajak anak kemudian untuk menonton, menyaksikan konten pornografi. Data yang juga menjadi alarm bagi kita bersama datang dari organisasi masyarakat sipil yang bekerja untuk mengakhiri eksploitasi anak bernama ECPAT Indonesia. Ia menyebutkan penelitian ini bahwa Indonesia telah menjadi lokasi tujuan predator terhadap penyimpanan konten pornografi anak. Atau dengan kata lain sebetulnya Indonesia seakan menjadi lahan subur pengedaran konten pornografi anak. Lembaga ini juga mendapatkan pengaduan terkait dengan konten pornografi anak di tahun 2000 sampai dengan tahun ini pemirsa, bahwa ada sebanyak 897 aduan. 204 aduan diantaranya ini berisi materi kekerasan seksual terhadap anak. Kemudian dari laporan yang juga dihimpun oleh ECPAT, ada sebanyak 11 laporan hosting web atau web untuk mengumpulkan sejumlah tautan yang akan tersambung kepada web-web lainnya. Ini bisa menunjukkan konten-konten pornografi terhadap anak. Sementara itu untuk kasus pornografi di Indonesia sebetulnya 70% diantaranya didominasi oleh konten pornografi anak. Sehingga dengan kata lain kalau kemudian kasus pornografi terhadap anak ini bisa diberantas, maka secara umum masalah pornografi di Indonesia seharusnya bisa lebih mudah untuk tertangani. Nah, pornografi anak sebenarnya hanyalah salah satu dari sekian permasalahan yang timbul akibat penyalahgunaan gawai dan akses internet. Risiko ini tidak terlepas dari tingginya akses gawai maupun internet yang memang sudah dimiliki oleh anak-anak di Indonesia, terutama untuk anak usia dini. Berdasarkan data BPS di tahun 2022, total anak usia dini yang memiliki gawai atau akses terhadap gawai ini adalah sebanyak 33,44%. Kita lihat bersama penjabarannya dari 33% anak yang memiliki handphone atau gawai, 25,5% adalah yang berusia 0 hingga 4 tahun. Sementara untuk 52,76% diantaranya berusia 5 sampai 6 tahun. Selain gawai, akses terhadap internet juga cukup tinggi dimiliki oleh anak usia dini. Di Indonesia ini totalnya ada hampir 25% anak sudah memiliki akses terhadap internet. Penjabarannya 18,79% adalah berusia 0 hingga 4 tahun, sementara 39,97% adalah anak usia 5 sampai 6 tahun.